Baik sedulur, sembari kita menunggu padi kami ini panen, maka izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan kami mengenai penggunaan Gipkru untuk tanaman padi. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terutama sekali menyangkut dengan waktu penggunaannya dan paling pentingnya adalah manfaat yang dapat kita ambil dari penggunaan ZPT Gipkru tersebut untuk tanaman padi kita. Nah, dulur, untuk lebih lengkapnya ikuti saja video ini, jangan di skip-skip, serta jangan lupa berkomentar jika memang nanti penyampaian kami kurang bermanfaat untuk sedulur semuanya. Baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sedulur di channel kami. Semoga sedulur selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat beraktivitas bagi sedulur yang sedang bekerja. Dan langsung saja, ZPT Gipkru seperti kita ketahui adalah salah satu zat pengatur tumbuh untuk tanaman, tak terkecuali tanaman padi yang dia katanya bisa untuk meningkatkan hasil panen. Namun ini menurut kami, maka jika salah boleh dibantah. Menurut kami untuk mendapatkan hasil yang lebih meningkat dari penggunaan ZPT itu, tentunya pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah tata cara penggunaannya. Nah, tata cara penggunaannya tersebut tentunya dibagi pada dua kategori. Pertama, waktu penggunaannya, dan yang kedua adalah dosis penggunaannya. Dan untuk waktu penggunaan daripada ZPT Gipkru itu sendiri lur, menurut kami hanya perlu kita lakukan aplikasi sebanyak 3 kali saja untuk 1 kali musim tanam. Ya, kita harus sepakat penggunaannya cukup 3 kali saja untuk 1 kali musim tanam. Dan penggunaan ketiga tersebut tentunya adalah menggunakan ZPT Gipkru dengan dua variasi, karena kita ketahui bahwa Gipkru itu memiliki dua variasi. Pertama Gipkru 10 SP, yang kedua Gipkru panen atau Gipkru 20 SP. Maka untuk penggunaan Gipkru 10 SP-nya itu diberikan atau diaplikasikan 2 kali saja. Pertama diaplikasikan pada tanaman padi yang menuju bunting. Pada tanaman padi fase primordia, fase di mana tanaman padi itu sedang mempersiapkan diri untuk menuju bunting, atau selambat-lambatnya bisa diberikan ketika sebahagian kecil daripada pangkal batangnya sudah membentuk cincin yang menandakan bahwa pembentukan malainya sedang terjadi. Nah, itu adalah waktu penggunaan pertama daripada Gipkru 10 SP dengan dosisnya 1 saset. 1 gram itu diberikan untuk 1 tangki penyemprotan 16 atau 18 literan. Nah, fungsi penggunaan Gipkru pada kondisi tersebut adalah untuk melakukan proses penyerbukan secara maksimal. Artinya pemberian ZPT tersebut dapat membantu dalam hal proses penyerbukan sehingga pembentukan malainya menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Kemudian penggunaan yang kedua daripada Gipkru 10 SP itu diberikan pada tanaman padi ketika keluar malainya sudah di atas 80% dan belum masuk tahapan pengisian bulir. Artinya paling cepat itu bisa digunakan ketika tanaman padi kita sudah mengeluarkan malai secara keseluruhan di atas 60%, dan selambat-lambatnya penggunaannya bisa diberikan ketika hendak memasuki fase pengisian bulir. Dan dosis yang diberikan pada kondisi tersebut yaitu cukup menggunakan 1 saset Gipkru 10 SP untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, fungsi penggunaan Gipkru 10 SP pada kondisi tersebut tentunya itu bisa memancing agar malai-malai yang belum keluar itu bisa keluar lebih cepat, sehingga malai-malai tersebut tentunya akan keluar lebih serempak dan proses pengisian bulirnya juga menjadi lebih serempak. Nah, manfaat daripada fungsi tersebut tentunya itu dapat memaksimalkan proses pengisian bulir.
Artinya tanaman padi secara keseluruhan per rumpunnya itu lebih fokus untuk pengisian bulirnya. Artinya tidak ada bahagian atau batang tanaman padi yang masih fokus untuk pembentukan malai. Kemudian sedulurku, dari kedua penggunaan Gift Grow tersebut, kenapa kami tidak menyebutkan HST atau hari setelah tanamnya? Pertama sekali, HST itu juga ditentukan oleh varietas yang kita tanami. Artinya ada varietas-varietas tertentu yang masa buntingnya mungkin membutuhkan 50 hari, atau ada varietas tertentu yang ketika sudah 40 hari setelah tanam dia mulai bunting. Kemudian begitu juga HST tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Kemudian untuk penggunaan yang ketiga, tentunya yang kita pergunakan yang ketiga tersebut bukanlah Gift Grow 10 SP melainkan Gift Grow 20 SP atau Gift Grow panen. Perbedaan antara Gift Grow 10 SP dan Gift Grow panen hanya terletak pada jumlah kandungan dari bahan aktifnya, yaitu asam gibrelat saja. Pada Gift Grow 10 SP, kandungan asam gibrelatnya itu hanya 10% saja, dan Gift Grow panen kandungan asam gibrelatnya 20%. Kemudian untuk penggunaan Gift Grow panennya itu diberikan jika kita perhatikan pada tanaman padi kita, tentunya itu seawal-awalnya bisa diberikan ketika proses pengisian bulir mulai terjadi, dan selambat-lambatnya ketika sebahagian daripada bulir kita sudah mulai keras, bukan lagi membentuk matang susu. Fungsi daripada pemberian Gift Grow panen pada kondisi tersebut tentunya untuk membantu proses pengisian bulir, sehingga nanti bulir-bulir yang dihasilkan oleh tanaman padi menjadi lebih bernas, lebih berbobot. Maka dari situ kami menyimpulkan bahwa memang benar dengan penggunaan Gift Grow, apakah itu 10 SP, apakah itu 20 SP atau Gift Grow panen, benar bisa memberikan peningkatan hasil, peningkatan panen kita. Namun jumlah peningkatan itu bukan jumlah yang terlalu signifikan perbedaannya. Hanya saja kita bisa meningkatkan hasil panen untuk beberapa persen saja. Karena kenapa? Jika peningkatannya itu terjadi luar biasa, maka itu sungguh di luar nalar. Dan jika pun memang itu akan terjadi, tentunya juga ditopang oleh beberapa faktor yang lain, bukan hanya ketergantungan daripada ZPT Gift Grow saja. Ketergantungan semisal unsur hara dan nutrisi lainnya, makro, mikro, primer dan sekundernya juga menjadi perhatian. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan sedikit keterangan hendaknya, dan terima kasih jika memang ini bermakna dan bernilai untuk sahabat semuanya. Dan jika ini tidak bermanfaat, kami mohon maaf. Kami akan memperbaiki diri dan akan terus memperbaiki diri. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kami cabut diri. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.